Baik, selamat pagi para nasabah, trader eh, re- para pendengar sekalian. Kembali lagi bersama kami tim research dalam Philip Morning Market Call bersama dengan saya Destia Faisal. Langsung saja kita mulai pembahasan mengenai indikasi IHSG untuk hari ini. Eh, untuk hari ini kami memperkirakan IHSG akan bergerak sideways. Kami mohon maaf di sini masih tertulis bullish, namun kami memperkirakan untuk hari ini IHSG akan bergerak sideways atau terkonsolidasi dengan level support di 5.384 dan resisten di 5.504, di mana sebagian besar investor ini masih mencerna data ekonomi US, di mana pada perdagangan kemarin ini data manufacturing index di US untuk bulan September ini naik menjadi 51,5 dari bulan sebelumnya ini 49,4. Ini mengindikasikan pertumbuhan, di mana untuk belanja konstruksi di Amerika ini turun sebesar 0,7% atau tidak mencapai targetnya, yaitu di mana pasar ini mengestimasi ada peningkatan sebesar 0,2%. Kemudian dari Eropa, ini investor juga masih mengamati mengenai isu dari Deutsche Bank dan juga proses Brexit. Kemudian isu selanjutnya adalah dari Bank Sentral Australia, di mana hari ini akan mengumumkan suku bunga acuannya, di mana pasar memperkirakan akan tetap berada di 1,5%. Kemudian dari harga minyak sendiri, untuk harga minyak dunia ini kembali menguat setelah pemimpin Iran ini setuju untuk membatasi produksinya. Kemudian kita beralih untuk berita saham atau saham-saham yang bisa diperhatikan untuk hari ini, di mana yang pertama ini ada saham MLBI, di mana Perseroan ini akan membagikan dividen interim sebesar Rp95 per lembar sahamnya di tanggal 26 Oktober, di mana untuk cum dan ex dividennya ini di tanggal 5 dan 6 Oktober. Kemudian saham yang kedua ada saham Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri ini mengekspektasikan atau mengestimasi pertumbuhan kredit korporasinya ini tidak akan mencapai 15% untuk tahun ini, karena hingga September ini baru mencapai 10% untuk pertumbuhan kredit korporasinya. Kemudian saham yang ketiga ada saham PT PP, di mana PT PP ini akan melakukan right issue sebanyak maksimal 1,8 miliar lembar saham dengan estimasi total dana yang akan didapatkan oleh perseroan ini sebesar 4,41 triliun rupiah. Sehingga untuk harga exercise-nya ini kami memperkirakan berada di harga 2.483 per lembar sahamnya. Kemudian saham yang terakhir ada saham SMDR, di mana perseroan telah membeli kapal tanker baru dari Jepang, ini senilai 14 juta dolar. Ini kapal barunya ini untuk mendukung bisnis chemical shipping atau pengiriman bahan kimia cair, di mana kapal tanker ini diperkirakan sudah akan datang pada tahun ini, di mana di bulan Oktober ini akan dikirim dari Jepang, sehingga akhir tahun kemungkinan sudah tiba di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afdal untuk technical rekomendasi.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi technical rekomendasi bersama dengan saya Afdal di sini. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan review terlebih dahulu rekomendasi kita pada perdagangan sebelumnya, di mana kami merekomendasikan 3 saham, yaitu SSMS, Akra, dan APLN. Baik, untuk SSMS, tampak di sini untuk SSMS pada perdagangan hari Jumat kemarin ini sudah menyentuh level cut loss kita, dan tampaknya saham SSMS ini sudah atau akan melanjutkan tren pelemahannya atau tren bearish trendnya karena sudah berhasil break level support yang cukup kuat di sekitar level 1570 sampai 1590 untuk saham SSMS. Saran kami untuk saham SSMS jangan masuk terlebih dahulu, mengingat saham SSMS ini ada kecenderungan besar akan melanjutkan tren pelemahannya hingga menyentuh level 1000 sampai 1200 untuk saham SSMS. Untuk Akra, saham yang kedua yang kami merekomendasikan pada perdagangan sebelumnya itu Akra, di mana saham Akra ini kalau kita perhatikan ini masih dalam rentang trading plan kita, di mana belum menyentuh level take profit maupun level cut loss, karena mengingat maksud kami saham Akra ini masih cenderung sideways atau masih terkonsolidasi di kisaran harga 6.425 sampai 6.650. Tetapi saya pikir untuk saham Akra maksud saya ini sudah menyentuh level entry point kita di sekitar level 6.425. Dan ada kecenderungan hari ini saham Akra ini akan menyentuh level take profit kita atau target price kita di sekitar level 6.650. Saran kami bagi yang belum memiliki saham Akra, kami bisa merekomendasikan untuk buy on weakness atau mengikuti trading plan awal di sekitar level untuk entry point-nya 6.425 dan target price-nya di sekitar level 6.650 untuk saham Akra. Kemudian saham yang ketiga yaitu saham APLN, di mana untuk saham APLN ini tampaknya kemarin sudah menyentuh level take profit kita di sekitar level 298. Jadi selamat bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti trading plan kami atas profit. Saran kami apabila Bapak dan Ibu yang belum memiliki saham APLN, saran kami bisa buy on weakness di sekitar level MA 100-nya atau di sekitar level 288 untuk entry point dari saham APLN. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi kita pada perdagangan hari ini. Tetapi sebelumnya kita bahas terlebih dahulu untuk IHSG kita, di mana tampaknya kalau kita perhatikan di sini IHSG sedang menguji level resisten yang sangat kuat, bisa dibilang sangat kuat karena mengingat sudah 3 kali diuji pada bulan Agustus tetapi belum berhasil break resisten ini. Dan kita tunggu hari ini apakah IHSG berhasil break. Apabila berhasil break, ada resisten lagi yang harus ditembus oleh IHSG itu di sekitar level 5.516 untuk IHSG, di mana apabila resisten ini sudah di break juga, maka bisa dikatakan market kita sedang mengalami all time high atau level tertinggi sejak awal adanya IHSG. Kita masuk ke rekomendasi kita pada perdagangan hari ini, di mana kami merekomendasikan 4 saham. Yang pertama yaitu saham Java, di mana kalau kita perhatikan untuk saham Java di sini sudah break
swing high terakhir di sekitar level 1745. Oleh karena itu kami menyarankan apabila Bapak dan Ibu ingin masuk, silakan boleh coba masuk di saham Java berikut trading plan-nya. Untuk saham Java, entry point-nya kami menyarankan buy on weakness di sekitar level 1745 untuk saham Java, sedangkan untuk target price untuk jangka pendek itu di sekitar level 1830 dan untuk level cut loss-nya yaitu di sekitar level 1690 untuk saham Java. Selanjutnya, saham yang kedua yaitu saham PBRX. Dimana kalau kita perhatikan untuk saham PBRX ini trennya untuk jangka pendek ini masih terkonfirmasi bullish trend, mengingat saham PBRX ini selalu membentuk higher low yang baru, sehingga ini bisa dikatakan terkonfirmasi untuk bullish trendnya. Dan kami merekomendasikan untuk entry point itu di sekitar level MA100 dari saham PBRX ini, mengingat kemarin saham PBRX ini sudah berhasil ditutup di atas MA100-nya, yaitu di sekitar level 469 untuk entry point-nya. Sedangkan untuk target price jangka pendek itu yaitu di sekitar level MA200-nya, di sekitar level 485. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss-nya yaitu di sekitar level 457 untuk saham PBRX. Selanjutnya saham yang ketiga yaitu saham PNLF, di mana kalau kita perhatikan tren untuk jangka pendek dari saham PNLF ini sudah terkonfirmasi bullish trend dan reversal dari bearish trend yang cukup lama dari sekitar awal Agustus sampai akhir September. Dan ada kecenderungan saham PNLF ini melanjutkan tren penguatannya, mengingat saham PNLF ini kemarin sudah berhasil break MA20-nya. Oleh karena itu kami menyarankan untuk entry point-nya itu di sekitar level MA20-nya atau di sekitar level 193 untuk saham PNLF. Dan untuk target price yaitu di sekitar level resistennya yaitu di sekitar level 200 untuk saham PNLF, dan mohon dijaga ketat untuk level cut loss-nya yaitu di sekitar level 188 untuk saham PNLF. Dan saham yang terakhir yaitu saham Excel, di mana tampaknya saham Excel ini ada kecenderungan untuk trennya berbalik arah atau reversal menjadi bullish trend, mengingat kemarin saham Excel ini sudah berhasil break MA20-nya. Oleh karena itu kami bisa menyarankan untuk masuk ke saham Excel dengan level entry point di sekitar level 2730 dan untuk target price untuk jangka pendek itu di sekitar level 2870 untuk saham Excel, sedangkan cut loss-nya yaitu di sekitar level 2640 untuk saham Excel. Baik, saya pikir itu 4 rekomendasi teknikal kita pada perdagangan hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id, atau bisa juga melalui Twitter kami @pmmcresearch.
Dan bagi Bapak dan Ibu yang ketinggalan atau ingin menyaksikan kembali webinar PMMC pagi ini, bisa disaksikan melalui YouTube channel kami di Research-Philips Securities Indonesia. Dan tidak lupa kami mengingatkan bagi Bapak dan Ibu yang belum registrasi untuk WhatsApp Research, kami menyarankan untuk meregistrasi dengan cara meng-add nomor WhatsApp Research di 0822 72 900 900, kemudian mengirimkan Poems ID Bapak dan Ibu, dan selanjutnya kami akan memberikan daily review market setiap harinya. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu Alimi yang menanyakan untuk Elsa, GJTL, LSIP, dan Wika. Saya akan mencoba menjawab untuk saham LSIP dan Wika terlebih dahulu, dan selanjutnya Elsa dan GJTL akan dijawab oleh rekan saya. Baik, untuk saham LSIP, di sini kalau kita perhatikan trennya untuk jangka menengah ini masih cenderung sideways, masih bergerak di kisaran harga 1.500 sampai 1.620 untuk saham LSIP. Saran kami apabila Bapak atau Ibu Alimi belum memiliki saham LSIP, kami menyarankan untuk buy on weakness itu di sekitar level MA20 dari saham LSIP ini, yaitu di sekitar level 1.540 sampai 1.530 untuk saham LSIP untuk entry point-nya. Sedangkan untuk target price untuk jangka pendek itu di sekitar level resistennya di sekitar level 1.620, dan cut loss mohon dijaga ketat itu 1-2 fraksi di bawah level supportnya atau di sekitar level 1.500 untuk saham LSIP. Selanjutnya saham yang kedua yaitu saham Wijaya Karya, di mana kalau kita perhatikan untuk saham Wijaya Karya nampaknya ada kecenderungan akan trennya akan berbalik arah menjadi bullish trend, dan tampaknya saham Wijaya Karya ini sedang menguji level MA50-nya. Saran kami apabila Bapak atau Ibu Alimi belum memiliki saham Wika, kami menyarankan untuk wait and see terlebih dahulu. Kita melihat penutupan hari ini untuk saham Wika, apabila berhasil ditutup di atas MA50, kami menyarankan untuk buy untuk saham Wika, dan target price-nya itu selanjutnya di sekitar level 3.300. Tetapi apabila belum berhasil break MA50-nya, kami menyarankan untuk di hold saja terlebih dahulu hingga saham Wika ini menyentuh level supportnya di sekitar level 2.500, baru kami bisa menyarankan untuk entry ke saham Wika. Terima kasih, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Iqbal yang menanyakan untuk saham BES dan ASRI. Baik, Pak, untuk saham BES,
Tampaknya untuk saham BES di sini trennya untuk jangka pendek ini masih terkonsolidasi, masih bergerak di kisaran harga 296 sampai 316 untuk saham BES. Dan tampaknya saham BES ini sedang menguji level resistennya, yaitu di sekitar level 316. Saran kami untuk saham BES, harap untuk di wait and see terlebih dahulu. Kita melihat pergerakan saham BES pada perdagangan hari ini. Apabila saham BES ini sudah berhasil ditutup di atas resistennya atau breakout swing high terakhir di sekitar level 316, kami baru bisa menyarankan untuk buy ke saham BES ini. Dan untuk level target price selanjutnya yaitu di sekitar level 360. Tetapi apabila saham BES ini belum berhasil ditutup di atas level 316, kami menyarankan untuk buy on weakness di sekitar level 296 untuk saham BES. Selanjutnya untuk saham ASRI, tampak trennya untuk saham ASRI di sini untuk jangka menengah ini masih cenderung bearish. Tetapi untuk jangka pendek ini sedang terkonsolidasi di sekitar level 458 sampai 492 untuk saham ASRI. Saran kami apabila Pak Iqbal belum memiliki saham ASRI, bisa buy on weakness di sekitar level supportnya atau di sekitar level 460 untuk entry point-nya. Sedangkan untuk target price jangka pendek sampai menengah ini di sekitar level 490 sampai 495 untuk saham ASRI. Tetapi mohon dijaga ketat untuk level cut loss-nya itu 1-2 fraksi di bawah MA200. Mengingat apabila sudah break ke bawah level MA200-nya ada kecenderungan saham ASRI ini menuju ke level 380. Demikian, Pak. Baik, melanjutkan pertanyaan dari Bapak Alimi yang tadi menanyakan untuk saham ELSA dan GJTL. Saya akan mencoba menjawab untuk saham ELSA. Untuk saham ELSA, untuk jangka panjangnya, ini masih dalam fase trend bearish untuk jangka menengahnya. Tapi untuk jangka pendek ini ada kemungkinan untuk melanjutkan penguatan. Karena saham ELSA ini sudah ditradingkan di atas EMA 20 atau diperdagangkan di atas harga 461. Jadi untuk jangka pendek ini masih memiliki potensi penguatan. Jadi sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Jika Bapak sudah punya saham di ELSA, nanti kemungkinan bisa dijual di sekitar harga 400, di atas harga 490-an. Kemudian untuk saham GJTL, ini sepertinya terjadi dead cross di MACD-nya. Jadi kemungkinan untuk beberapa hari ke depan ini masih bisa melanjutkan koreksi menuju ke EMA 50-nya atau di harga 1425. Jadi jika Bapak sudah pegang, ini mungkin bisa melakukan average pada saat GJTL ini menyentuh di EMA 50-nya atau di harga 1425. Atau bisa juga jika Bapak sudah pegang lama di harga bawah, ini sebaiknya kami menyarankan untuk dijual terlebih dahulu.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari Bapak Henry Purnawan dan Bapak Stevi yang menanyakan apakah pada umumnya jika emiten akan right issue harga saham tersebut akan turun. Untuk PTPP, apakah harga sahamnya akan turun ke harga right issue di 2483? Baik, jika kita melihat ke belakang, ini perusahaan-perusahaan yang melaksanakan right issue memang harganya akan turun. Jadi untuk PTPP sendiri ini kemungkinan besar juga akan sama, akan turun terlebih dahulu menuju ke harga exercise-nya yaitu di 2483. Jadi jika ingin masuk sebaiknya menanti atau menunggu terlebih dahulu hingga pelaksanaan right issue. Atau jika sudah punya, sebaiknya profit taking terlebih dahulu untuk saham PTPP-nya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Riyandi dan juga Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham-saham perbankan, di mana Bapak Ahmad Riyandi ini menanyakan berapa PI rata-rata sektor banking dan saham mana yang bisa direkomendasikan untuk jangka waktu pendek atau menengah sampai dengan Desember. Untuk PI rata-rata banking ini rata-ratanya ini di sekitar untuk PI-nya di 14 hingga 15 kali untuk rata-ratanya. Jadi jika Bapak hanya memakai patokan valuasi PI dan PBV, maka sepengetahuan saya ini saham BNGA ini yang masih valuasinya masih sangat murah karena PBV-nya ini masih di bawah 1. Kalau tidak salah ini cuma 0,6 atau 0,7. Jadi secara valuasi saham BNGA ini masih murah. Kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Untuk saham Bank Mandiri secara teknikal, ini ada potensi untuk melanjutkan koreksinya ke harga 10.000 atau ke harga 11.000. Jadi jika ingin masuk ke saham Bank Mandiri sebaiknya menunggu koreksi terlebih dahulu. Tapi jika sudah punya ini bisa mempertimbangkan dijual terlebih dahulu untuk saham Bank Mandiri. Di mana support terdekatnya ini ada di EMA 50-nya yaitu di 10.985, sedangkan resisten ini ada di sekitar harga 11.650 untuk saham Bank Mandirinya. Kemudian untuk saham BNI, untuk saham Bank BNI ini sedang menguji untuk break di atas EMA 20 atau mencoba break di atas harga 5.600. Jika pada hari ini berhasil ditutup di atas harga 5.600, ini maka potensi penguatannya masih cukup besar untuk saham Bank BNI, di mana jika kita lihat di sini MACD juga terjadi golden cross. Jadi jika Ibu sudah pegang saham Bank BNI, ini bisa ditahan terlebih dahulu. Namun jika belum, maka bisa mulai masuk di harga sekarang. Nanti bisa dijual ini mendekati resistennya yaitu di harga 5.880. Kemudian untuk
saham Bank BTN. Untuk saham Bank BTN ini pergerakannya masih terkonsolidasi di range harga 1.900 hingga 2020. Jadi kami belum bisa merekomendasikan untuk masuk ke saham Bank BTN karena trennya sendiri ini masih sideways. Jika ingin trading jangka pendek di saham Bank BTN ini maka bisa mulai masuk sekarang karena ini sudah berada di area supportnya. Nanti pada masuk di area support kemudian nanti bisa dijual ini di area resistennya di sekitar harga 2020 untuk trading jangka pendek. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Pyong yang menanyakan untuk saham Medco, Kino, dan PTPP. Untuk saham Medco, saat ini supportnya saham Medco ini memiliki support di sekitar harga 1.390 atau 1.400. Itu support untuk saham Medco, sedangkan untuk resistennya ini resisten terdekat ini ada di harga 1.600 untuk saham Medco. Untuk pergerakannya sendiri, ini trennya sendiri untuk jangka menengahnya ini masih, kecenderungannya masih bearish. Jika kita gambar trennya, maka seperti ini trennya, di mana saham Medco ini belum bisa berhasil break atau belum ada indikasi terjadi reversal di saham Medco, jadi kami belum bisa merekomendasikan jika Bapak Ibu ingin masuk ke saham Medco karena trennya sendiri ini masih dalam fase bearish atau untuk jangka pendeknya ini masih terkonsolidasi. Kemudian untuk saham Kino, ini juga masih trennya ini masih bearish, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, di mana untuk bottomnya sendiri ini berada di harga sekitar harga 3.500-an. Ini bottom untuk saham Kino, jadi kemungkinan besar sepertinya jika kita melihat pergerakannya, sepertinya kemungkinan besar bisa menuju ke situ. Jadi kami tidak merekomendasikan untuk masuk ke saham Kino, atau jika ingin masuk sebaiknya menunggu hingga saham Kino ini mencapai bottomnya terlebih dahulu atau di sekitar harga 3.500 hingga 3.600. Kemudian ini banyak yang menanyakan untuk saham PTPP. Ini pertanyaan dari Bapak Pyong, kemudian dari Bapak Richard Setiadi. Ini juga menanyakan untuk saham PTPP. Di mana saham PTPP kalau sudah punya maka sebaiknya dijual. Benar Pak, karena kemungkinan besar ini harganya ini bisa menuju ke harga exercise-nya, yaitu di sekitar harga 2.480. Jadi jika sudah punya sebaiknya melakukan profit taking terlebih dahulu untuk saham PTPP, di mana untuk pergerakan saat ini PTPP ini masih bergerak ranging di range harga 4.200 hingga 4.650.
atau pergerakannya ini masih terkonsolidasi. Secara teknikal, ini trennya untuk jangka panjang ini masih cukup bullish. Untuk saham PTPP, di mana saham PTPP ini masih diperdagangkan di atas harga 4.135 atau masih diperdagangkan di atas EMA 100-nya. Namun jika kita melihat secara historical, di mana saham-saham yang melakukan right issue ini pasti akan turun menuju harga exercise ya, maka berjaga-jaga sebaiknya jika sudah punya ini sebaiknya melakukan profit taking terlebih dahulu, demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Stevi yang menanyakan bagaimana dengan evaluasi untuk KRAS minggu ini. Baik, untuk KRAS ini trennya sendiri masih cukup bullish. Jadi untuk minggu ini sepertinya masih bisa melanjutkan penguatan. Jadi sebaiknya kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu. Tapi jika Bapak Stevi ini sudah merasa cukup dengan keuntungan yang didapat, ini kami menyarankan bisa dijual terlebih dahulu. Karena gap yang terjadi di saham KRAS, ini gapnya cukup lumayan besar. Ini berjaga-jaga jika saham KRAS ini turun untuk menutup gap. Jadi jika keuntungan yang sudah didapat ini cukup besar, ini kami menyarankan melakukan profit taking terlebih dahulu untuk saham KRAS-nya. Di mana untuk saat ini support terdekat KRAS ini ada di harga 810. Ini support terdekatnya, di mana sedangkan untuk resistennya ini di 915. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rizky Aprian Budi yang menanyakan untuk saham CSAP. Untuk saham CSAP ini kecenderungannya untuk jangka pendek ini masih bisa melanjutkan penguatan karena masih bisa bertahan di atas harga 425. Di mana jika kita amati di sini stokastiknya ini juga sudah mengarah ke atas di area oversold-nya. Jadi kemungkinan ini ada indikasi untuk penguatan di jangka pendeknya. Jadi kami menyarankan jika sudah punya ini sebaiknya ditahan terlebih dahulu, nanti bisa dijual di sekitar harga 440 hingga 450. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratri. Ibu Ratri menanyakan saham Doit, Garuda, dan MLPL. Untuk saham Doit, ini trennya untuk jangka pendeknya ini kemungkinan bearish. Karena EMA 20 memotong ke bawah EMA 50-nya, di mana untuk jangka menengahnya ini ada potensi untuk penurunan. Namun untuk jangka pendeknya ini ada potensi menguat atau bullish jika saham saham Doit ini bisa ditutup di atas harga 235 hingga 240, maka untuk jangka pendeknya ini sudah terkonfirmasi bisa melanjutkan penguatan. Kemudian untuk jangka pendeknya ini juga didukung oleh MACD yang sudah terjadi golden cross. Jadi kami menyarankan jika
belum punya dan Ibu ingin masuk ke saham DOIT ini, sebaiknya silahkan masuk di harga sekarang, namun jangan terlalu agresif atau jangan terlalu banyak masuknya, karena untuk trennya sendiri jangka menengah ini masih kecenderungannya ini masih bearish. Jadi untuk trading short term saja, bisa masuk di harga sekarang, nanti bisa dijual di atas harga 270 hingga 280. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham LPKR, apakah sudah bisa entry? Untuk saham LPKR ini kecenderungannya masih bearish untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya. Jadi jika ingin masuk sebaiknya menunggu di level supportnya. Ini sudah tergambarkan di sini, di mana supportnya ini ada di harga 960. Jadi kami menyarankan jika ingin masuk sebaiknya menunggu di level supportnya jika ingin masuk. Dengan untuk TP-nya, ini untuk TP ini Ibu bisa memasang TP di atas harga 1070 atau tepat menutup gap yang terjadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Foni dan juga Ibu Rini Makmur yang menanyakan untuk saham Adaro dan PTBA. Untuk saham Adaro ini penguatannya masih cukup kuat. Jadi jika Bapak Ibu masih memiliki saham Adaro, ini tidak perlu dilihat harian karena untuk jangka panjangnya ini masih bullish. Jadi tidak perlu diperhatikan secara harian karena trennya sendiri ini masih cukup kuat bullishnya. Jadi kami menyarankan untuk bisa ditahan terlebih dahulu. Ini selama Adaro ini masih bisa diperdagangkan di atas harga 1.200 ini masih cukup aman. Jadi bisa dipertimbangkan mulai dijual ini jika saham Adaro ini mulai jatuh di bawah harga atau memasang cut loss ini di EMA 50-nya atau di sekitar harga 1.140. Kemudian sedangkan untuk saham PTBA, ini kecenderungannya masih ranging atau pergerakannya ini masih terkonsolidasi di range harganya ini di 9.300 hingga 10.400. Di mana untuk saat ini sepertinya ada kemungkinan menuju ke harga 10.400. Jadi jika Bapak Ibu sudah pegang saham PTBA, ini kemungkinan bisa dijual pada saat saham PTBA ini menyentuh resistennya atau bisa dijual di sekitar harga 10.400 hingga 10.700. Kemudian melanjutkan pertanyaan dari Ibu Rini yang menanyakan untuk saham Astra dan Indofood. Untuk saham Astra, ini trennya juga masih bullish untuk jangka panjangnya. Di mana namun untuk jangka pendek ini ada potensi untuk terjadi koreksi karena MACD-nya ini dead cross. Jadi jika Bapak Ibu sudah punya di harga bawah
untuk saham Astra ini sebaiknya profit taking terlebih dahulu. Sedangkan untuk saham Indofood ini pergerakannya juga masih cukup bullish. Jadi masih layak untuk ditahan untuk medium term hingga long term. Jadi saran kami ini bisa di hold terlebih dahulu. Namun jika belum punya, ini bisa masuk di level supportnya ini di sekitar harga 8.700-an. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Reski Septiansyah yang menanyakan untuk saham BJPR dan KF. Untuk BJBR ini pergerakannya masih ranging atau masih terkonsolidasi. Ini di range harga 1.600 hingga 1.700. Ini tepatnya di 1.705 bisa dikatakan untuk resistennya. Jadi kami tidak merekomendasikan untuk masuk ke saham BJBR karena trennya sendiri ini masih sideways. Kemudian untuk saham KF, ini untuk jangka pendek ini masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Kemungkinan ini bisa ke harga 3.000 karena MACD-nya ini terjadi golden cross. Jadi jika Bapak Ibu ini sudah punya saham KF sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Untuk jangka menengahnya ini targetnya ini di harga 3.000. Baik, berhubung pasar sudah dimulai sekitar 25 menit yang lalu, kami mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Kami mohon maaf. Kami akhiri dulu untuk sesi Philip Morning Market Call hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan dan selamat pagi.